Baik, yang saya hormati Pak Dr. Apik Budi Santoso, yang saya hormati Bapak Dr. Heri Cahyono, serta Saudara Berlian Ayu Septiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu secara virtual untuk melaksanakan ujian skripsi atas nama Berlian Ayu Septiana. Ya, Ayu Septiana ini meneliti tentang tinjauan geografis terhadap upaya pengembangan kawasan objek wisata Gua Kreo di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Baiklah, untuk kesempatan kali ini sebagai penguji utama yang pertama adalah Bapak Dr. Apik Budi Santoso, yang kedua adalah Bapak Dr. Heri Cahyono. Sebelum kita melanjutkan ke tahapan berikutnya, mari kita membuka untuk acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, secara teknis akan kami informasikan bahwa nanti Mbak Berlian akan memaparkan hasil penelitiannya selama beberapa waktu yang sudah berdasarkan masukan dari para reviewer yang dari Pak Apik dan Pak Heri. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya mau menanyakan ke Mbak Berlian, untuk hari ini kondisi sehat Mbak Berlian? Alhamdulillah sehat Pak Soleh. Ya, berarti bisa kita lanjutkan. Sebelum nanti Mbak Berlian paparan, saya persilakan Mbak Berlian untuk berdoa terlebih dahulu. Sudah Pak Soleh. Ya, cukup. Selanjutnya saya persilakan Mbak Berlian untuk presentasi hasil penelitian. Waktu presentasi paling lama 15 menit. Begitu ya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Soleh. Saya izin share screen Bapak-bapak sekalian. Apakah sudah terlihat, Pak? Nah, sudah terlihat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Pak Dr. Apik Budi Santoso MSI selaku dosen penguji pertama saya pada hari ini. Yang saya hormati pula Pak Dr. Heri Cahyono MSI selaku dosen penguji kedua saya. Tak lupa juga dosen pembimbing saya yang selalu membimbing saya hingga detik ini, Pak Dr. Muhammad Soleh SPD MPD. Baik, izinkan saya Berlian Ayu Septiana dengan NIM 3211417095, jurusan Geografi angkatan tahun 2017, akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Tinjauan Geografis terhadap Upaya Pengembangan Kawasan Objek Wisata Goa Kreo di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Berikut adalah latar belakang penelitian saya mengambil penelitian ini, yaitu yang pertama, pariwisata menjadi faktor kunci dalam pendapatan ekspor baik nasional maupun daerah. Yang kedua, tinjauan geografis dalam pariwisata ini memegang kontribusi strategis. Selanjutnya, penentuan arah pengembangan suatu pariwisata. Dan yang terakhir, pengembangan sektor pariwisata ditunjang dengan potensi daerah yang memiliki objek wisata alam maupun buatan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian saya, yaitu yang pertama mengetahui tinjauan geografis objek wisata Goa Kreo di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Yang kedua, mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan kawasan objek wisata Goa Kreo. Dan yang ketiga, mengidentifikasi potensi-potensi wisata apa saja yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik tambahan
di dalam kawasan objek wisata Gua Kreo. Berikut adalah metode penelitian saya. Lokasi penelitian yang saya pilih yaitu objek wisata Gua Kreo Semarang, tepatnya di Desa Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Berikut adalah peta lokasi penelitian saya. Untuk populasi penelitian saya hari ini, yaitu mengenai saya mengambil ada pengunjung objek wisata Gua Kreo Semarang, pengelola objek wisata Gua Kreo Semarang, dan Dinas Pariwisata Kota Semarang. Jadi ada 3 itu ya Bapak-Bapak. Dan untuk selanjutnya sampel penelitiannya sendiri, ini saya mengambil sampel 90 pengunjung untuk objek wisata Gua Kreo Semarang dan 10 pengelola objek wisata Gua Kreo Semarang. Dengan teknik samplingnya sendiri yaitu accidental sampling, yaitu menentukan sampel secara kebetulan ya waktu ketika saya mencari responden di lokasi penelitian tersebut, saya mengambil respondennya langsung di tempat. Baik, selanjutnya yaitu variabel penelitiannya. Di sini terdapat 3. Yang pertama adalah faktor alam. Poin-poinnya ada faktor lokasi, keadaan iklim, keadaan flora fauna, kondisi topografi, dan kondisi air. Yang kedua, faktor pengembang dan upaya pemerintah dalam pengembangan pariwisata. Jadi sebelumnya itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu faktor pengembang dari objek wisata Gua Kreo Semarang ini terdapat daya tarik atau atraksinya, lalu fasilitasnya, infrastruktur, akomodasi, aksesibilitas, dan pengelolaan. Lalu nanti akan dijelaskan juga mengenai upaya pemerintah atau kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata objek Gua Kreo Semarang. Dan yang terakhir adalah potensi-potensi wisata yang dapat dikembangkan di objek wisata Gua Kreo Semarang. Metode pengumpulan data yang saya gunakan, yang pertama adalah angket, kedua dokumentasi, ketiga observasi, dan yang keempat adalah wawancara. Teknik analisis data yang saya gunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dan analisis SWOT. SWOT di sini saya ingin menganalisis terkait strength yaitu kekuatan, weakness kelemahan, opportunity adalah peluang, dan threats adalah ancaman. Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian saya hari ini, yaitu terdapat 3 poin, Bapak-Bapak sekalian. Yang pertama, saya ingin menjelaskan terkait tinjauan geografisnya terlebih dahulu. Dari tinjauan geografis, saya ingin menjelaskan yang pertama adalah faktor lokasinya. Jadi untuk faktor lokasinya sendiri, memang saya menjabarkan lengkap bahwa objek wisata Gua Kreo Semarang ini berada pada Dukuh Talun Kacang, Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, yang terletak pada Kota Semarang dengan astronomis terletak pada 110 derajat 20 menit 20 detik bujur timur sampai 110 derajat 24 menit 23 detik bujur timur dan 7 derajat 0 menit 57 detik lintang selatan sampai 7 derajat 6 menit 41 detik lintang selatan. Area hutan itu seluas 5,6 hektar yang terletak di daerah perbukitan Gunung Kerincing dan Lembah Sungai Kreo. Lokasinya strategis, hanya berjarak 13 km saja dari pusat kota. Selanjutnya adalah faktor topografi. Untuk faktor topografinya, kawasan wisata Gua Kreo sendiri itu termasuk dalam dataran sedang, karena berada di ketinggian 350 meter di atas permukaan laut. Bila ditinjau dari tingkat kemiringan atau kelerengannya sendiri, kawasan hutan wisata Gua Kreo ini memang memiliki kemiringan sebanyak 2-15% dan lebih dari 40% yang memang secara mayoritas itu memiliki lereng yang sangat curam seperti itu. Untuk keadaan tanahnya sendiri itu termasuk dalam kategori peka terhadap erosi dikarenakan kelas tanah yang ada pada kawasannya kawasan objek wisata Gua Kreo itu adalah Mediteran coklat tua dan latosol coklat kemerahan. Berikut adalah peta kemiringan lereng dari Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Selanjutnya adalah faktor iklim. Di sini saya menggunakan klasifikasi iklim dari Smith dan Ferguson. Dan setelah saya menggunakan klasifikasi tersebut, terdapat hasil bahwa Kecamatan Gunung Pati, objek wisata Gua Kreo Semarang, ini termasuk dalam tipe iklim C.
dengan sifat agak basah dengan nilai Q 50% dan suhu udaranya sendiri adalah 28,9 derajat Celcius. Untuk faktor airnya, kondisi air dalam objek wisata Gua Kreo Semarang ini lumayan baik, bersih dan mengalir cukup deras. Salah satu pengaruhnya karena sumber airnya berasal dari Waduk Jatibarang yang menjadi salah satu pemasok air bersih di sekitar Kota Semarang. Untuk yang ketiga, untuk selanjutnya mohon maaf, faktor flora dan fauna. Ini terdapat beberapa flora langka atau tumbuhan langka di objek wisata Gua Kreo Semarang. Beberapanya diantaranya adalah pohon kesambi, pohon serut, pohon peh, pohon wali kukun, pohon trenggulun, pohon palok, pohon winang, pohon kelayu, pohon laban, pohon luwing, pohon tutup hijau, pohon kemloko, pohon rigetek, pohon siwil kutil, pohon tutup kuning juga ada, terus ada pohon awar-awar juga Pak, pohon lasep, dan lain-lain. Tetapi untuk faunanya, ini yang paling terkenal di kawasan objek wisata Gua Kreo Semarang adalah kera ekor panjang. Selanjutnya adalah faktor pengembang dan upaya pemerintah dalam pengembangan pariwisata. Di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait faktor pengembang yang menjadi penunjang nantinya untuk pengembangan pariwisata objek wisata Gua Kreo Semarang. Terdapat beberapa fasilitas penunjang, ya, diantaranya ada area parkir, jumlahnya 2, gazebo terdapat 2 juga, warung makan terdapat 5, Pak, musola 1, pusat informasi wisata terdapat 1, toilet 6, taman bermain anak terdapat 1, gardu pandang ini salah satu fasilitas baru yang kemungkinan masih dalam tahap 80%, itu juga terdapat 1 buah, lalu halte bus Trans Semarang juga 1. Untuk daya tariknya sendiri apa saja yang ada di objek wisata Gua Kreo Semarang? Yang paling utama adalah kera ekor panjang. Untuk daya tarik tambahannya ada pemandangan Waduk Jatibarang, lalu spot foto yang menarik, taman bermain untuk anak-anak, dan beberapa atraksi yang dilakukan. Nah, atraksinya ini apa saja? Baik, ini saya akan menjelaskan Pak, atraksi yang menjadi daya tarik untuk meningkatkan wisatawan berkunjung ke objek wisata Gua Kreo Semarang. Itu terdapat ruatan rewondo yang diadakan selesai Lebaran Idul Fitri, lalu ada Mahakarya Legenda Gua Kreo, dan Panjat Pinang Kera. Ini biasanya dilakukan setiap minggunya, seperti itu Pak. Lalu kebijakan pemerintah apa saja yang dilakukan untuk pengembangan pariwisata Gua Kreo Semarang? Ini menurut berdasarkan rencana tata ruang wilayah RT/RW Kota Semarang pasal 68A, bahwa memang kawasan wisata Gua Kreo Semarang ini ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya. Rencananya apa saja, Pak? Yang pertama adalah pembuatan gardu pandang. Pembuatan gardu pandang ini sedang proses, sebanyak 80% akan segera jadi. Dilanjutkan dengan penataan area Panjat Pinang, ini juga sudah akan segera terrealisasikan, dan rencana pembangunan kereta gantung. Untuk pemeliharaannya, ini juga termasuk kebijakan dari pemerintah, merupakan tanggung jawab dari pihak pengelola objek wisata Gua Kreo Semarang. Dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dibantu oleh masyarakat setempat yang pastinya berperan dalam menjaga lingkungan di sekitar kawasan objek wisata Gua Kreo Semarang. Kebijakan lain yang dilakukan adalah promosi wisata. Ini sangat penting sekali dengan cara melakukan penyebaran informasi melalui media sosial, iklan, film, brosur, buku panduan, dan poster. Untuk modal ini juga termasuk dalam kebijakan pemerintah juga, Pak, bahwa ternyata modal sendiri itu didapatkan melalui APBD pemerintah yang disalurkan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, serta pendapatan dari wisata tersebut yang berasal dari hasil penjualan tiket masuk. Yang terakhir, Pak, ini poin terakhir dari hasil pembahasan ini adalah potensi wisata Gua Kreo Semarang. Di sini saya menggunakan teknik analisis SWOT agar saya bisa menemukan potensi wisata yang cocok untuk tambahan di Gua Kreo Semarang. Ini ada 2, Pak. Yang pertama adalah Taman Hutan Raya. Ini di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait strength, weakness, opportunity, dan threat-nya juga. Strength-nya atau kekuatan dari Taman Hutan Raya ini sendiri, yang pertama adalah mempunyai banyak tumbuhan langka. Yang kedua, modalnya dibutuhkan sedikit karena memang tumbuhan langkanya sudah tersedia di objek wisata Gua Kreo Semarang. Yang ketiga adalah area Taman Hutan Rayanya cukup luas. Untuk weakness-nya atau kelemahannya, memang yang pertama ini merawatnya harus teliti, Pak.
dan juga hati-hati karena memang ini adalah tumbuhan-tumbuhan langka. Yang kedua adalah lokasi keberadaan tumbuhan langka itu memang harus ditempuh melalui puluhan anak tangga. Opportunity-nya, peluangnya apa? Jadi yang pertama adalah memang berdasarkan RT/RW Kota Semarang tahun 2011 hingga 2031, objek wisata Gua Kreo Semarang sendiri memang diproyeksikan menjadi taman hutan raya. Selanjutnya, Gua Kreo Semarang termasuk dalam kawasan strategis pariwisata. Dan yang ketiga, dengan adanya taman hutan raya, tentu memiliki peluang untuk dapat menarik wisatawan. Threat-nya apa, ancamannya apa? Yang pertama adalah hama di objek wisata Gua Kreo Semarang itu adalah kera ekor panjang itu sendiri, Pak, yang tentunya dapat merusak tumbuhan langka. Dan selanjutnya adalah tumbuhan langka yang tumbang karena tuanya usia tumbuhan langka tersebut itu mungkin perlu harus dijadikan ancaman karena memang mengganggu aksesibilitas sendiri. Selanjutnya adalah wisata aquascape. Di sini saya memilih wisata aquascape karena dari pengelola objek wisata Gua Kreo Semarang sendiri pun juga bilang bahwa ternyata objek wisata Gua Kreo Semarang sendiri itu tidak memiliki kolam ikan. Tetapi saya rasa kalau kolam ikan menurut saya kurang ya untuk meningkatkan pengunjung tertarik datang ke objek wisata Gua Kreo Semarang. Maka dari itu saya memberikan salah satu alternatif di potensi wisata Gua Kreo Semarang adalah wisata aquascape. Dengan strength-nya atau kekuatannya diperkirakan menjadi wisata yang dapat bertahan karena wisata yang trennya bagus, lalu jarang objek wisata yang memiliki wisata tersebut, dan terakhir wisata aquascape merupakan wisata yang unik. Weakness-nya atau kelemahannya membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk membuatnya, lalu perawatan wisata aquascape juga cukup susah karena kerumitan dari tumbuhan dan hewan air yang hidup. Opportunity-nya atau peluangnya meningkatnya wisatawan dikarenakan potensi wisata aquascape tersebut. Dan yang kedua adalah dapat bekerja sama dengan komunitas pecinta wisata aquascape yang memang kebetulan base-nya itu ada di dekat Gunung Pati, dekat dengan objek wisata Gua Kreo Semarang. Nantinya mereka ini bisa mampu mempromosikan objek wisata Gua Kreo Semarang. Threat-nya juga masih sama, Pak. Ancamannya yang pertama adalah hambanya kera ekor panjang yang dapat merusak potensi wisata aquascape, dan yang kedua adalah potensi wisata aquascape akan terbengkalai apabila tidak dapat dirawat dengan baik dan kekurangan dana. Kesimpulannya yang pertama adalah tinjauan geografis objek wisata Gua Kreo di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang sudah saya jelaskan tadi, ada faktor lokasi, faktor topografi, faktor iklim, dan faktor air, serta faktor flora dan fauna. Dengan adanya tinjauan geografis ini berarti menjadi sebuah pertimbangan apabila untuk melakukan pengembangan suatu pariwisata harus tetap memperhatikan tinjauan geografis. Lalu yang kedua adalah upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat untuk mendukung pengembangan kawasan objek wisata Gua Kreo. Saat ini adalah pembuatan gardu pandang dan pembuatan area panjat pinang. Dan yang terakhir, potensi-potensi alam yang dapat dikembangkan di kawasan objek wisata Gua Kreo Semarang sebagai daya tarik tambahan, yaitu Taman Hutan Raya dan wisata aquascape. Sarannya yang pertama ini untuk pihak pengelola pastinya dan Dinas Pariwisata perlu adanya kerjasama yang baik dalam mengelola objek wisata berkaitan dengan lokasi dengan tetap memperhatikan faktor geografi, yakni topografi dan kondisi tanah, lalu perbaikan dan pembangunan fasilitas yang pastinya memadai, dan terakhir bagi masyarakat sekitar dan pengunjung Gua Kreo diharapkan bersama-sama mampu bersinergi mengembangkan objek wisata Gua Kreo sehingga lebih maju dan lebih baik lagi. Itu tadi presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf, saya butuh masukan dari Bapak-Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan ke Saudara Berlian Ayu Septiana. Untuk selanjutnya silakan dipersiapkan alat tulisnya, menerima beberapa pertanyaan ya dari para penguji. Penguji yang pertama saya persilakan kepada Bapak Dr. Abi Budi Santoso. Monggo Pak Abi. Ya, terima kasih Pak Dr. Soleh. Yang saya hormati ya Pak Soleh selaku penguji 3 dan sekaligus pembimbing, Pak Dr. Heri. Yang saya hormati Pak
ya, dan Mbak Berlian Ayu Septiana ya yang berbahagia. Saya ucapkan selamat untuk Mbak Berlin ya karena sudah sampai pada ujian skripsi. Nah, ini ya tinggal sedikit lagi sampai dengan nanti selesai revisi dan juga selesai studi. Oke ya, Mbak. Saya ucapkan selamat. Ingin masukan yang panjang atau yang pendek saja, Mbak? Ya, ini sudah saya siapkan. Nih, saya buka filenya. Saya bisa share screen ya. Oke ya, ini Baik, sudah Pak. kelihatan. Oke ya. Saran saya yang tertulis di sini ya sudah saya tandai ya Mbak Berlin ya. Nanti dicek ya. Anda ujiannya sudah masuk tahun 2022. Oke ya. Ini nanti tata tulis dan sebagainya juga bisa dicek ya, walaupun tidak saya tulis satu persatu. Ya. Kalau judul silahkan, saya nggak ngudik-udik judul. Tapi saya ini kok wis ditempeli tanda tangan kabeh iki apa wis lulus tenan apa burung iki ya, Mbak. Ya, jadi mestinya jangan ditempel dulu tanda tangannya ya. Nunggu sampai selesai skripsi ya, bertahap dari penguji 1 ya. Selesai, tandanya apa selesai? Membubuhkan tanda tangan. Lanjut ke penguji 2. Oke, selesai tanda tangan, terakhir ke pembimbing atau penguji 3 tanda tangan, gitu kan? Itu ya. Jadi ini belum dinyatakan lulus sudah ada tanda tangan. Apa dihapus apa ditandatangani apa gini aja. Monggo ya. Tapi etikanya sebetulnya ya Mbak ya. Setelah selesai revisi ya. Ya, ini hal-hal yang kaitannya dengan tata tulis nanti diperhatikan ya. Peranan Pak Rektor itu apa ya? Kalau Pak Dekan itu selaku dekan yang memberikan izin. Nah, ya. Kalau Pak Rektor apa peranannya gitu kan? Peranan Pak Rektor kan ya memberi kesempatan Anda untuk studi ya di UNES kan. Nah, itu ya. Ini jangan sampai terlewatkan dari atas sampai samping. Ini juga kaitannya dengan tata tulis di Jalam Sari. Ya, apakah ini menjorok atau enggak ya ini ya? Nah, tolong kalau saya lihat di panduan ini enggak menjorok ini. Ya, dicek di panduan nanti ya. Karena yang judul itu bukan paragraf baru tetapi merupakan judul ya. Terus tulisan tinjauan apa ini geografis judulnya ini mestinya diketik miring ya. Ya ini ya. Tinjauan ini sampai ini itu mestinya diketik miring mestinya ya. Nah, ini. Oke. Nah, di sini saya belum melihat, justru yang penting itu adalah hasil penelitiannya itu ya. Jadi ketiga faktor atau ketiga variabel itu harus kelihatan di sini, Mbak. Ya. Jadi kalau saya lihat ini belum ada ya. Baru menuliskan bahwa ada pengaruh ya. Ini. Tapi gimananya itu enggak ada gitu ya. Analisisnya itu kan berupa apa, Mbak? Analisis data tentang misalnya tentang faktor-faktor geografis ya. Itu kan ada pengamatan, ada apalagi wawancara, ada kuesioner. Itu kan kalau saya bayangkan itu ada data-data kuantitatif ya. Iya enggak itu? Nah, di sini belum ada loh, Mbak. Ini Anda hanya menyebutkan faktor-faktor geografisnya saja. Ya, tapi hasilnya yang seperti apa harus ditulis mestinya ya.
Nah, ini. Ya, Mbak ya. Oke. Jadi ini masih kosong lah ya. Hasilnya belum ada laporkan kalau gitu. Ya, itu. Terus saran di sini berkaitan lokasi dengan memperhatikan faktor geografis lebih ditingkatkan. Nah, ini masih melangit ya, masih normatif gitu. Padahal yang namanya saran harusnya operasional ya. Operasional memang betul-betul hal yang diteliti dan bisa dikerjakan oleh yang diberi masukan. Itu bagus ya. Nah, ini oke ya. Oke, nanti disesuaikan dengan sari yang sudah direvisi ya, Mbak. Nah, ini nanti Anda cek ya. Diperhatikan tata tulis semua daftar-daftar ya, dilihat panduan gitu ya. Jadi apakah misalnya di sini harus tebel semua, kemudian bab 1.1 menjorok atau tidak gitu kan. Ini kan Anda tebel semua gitu kan. Saya kira kan enggak ya Pak ya. Anda nanti cek di dalam panduannya ya. Daripada saya lama memberikan masukan satu-satu gini padahal hal sama ya, kekurangannya ini sama. Nah, ini kan coba nanti ya kalau memang sudah sesuai silahkan ya, kalau belum diperbaiki. Oke. Ya, ini yang saya tandai. Yang saya tandai. Coba ini ya. Ini latar belakang. Coba ini. Anda kalau nggak salah nanti muncul ya, muncul ada SWOT ya, ada strategi SWOT. Ya nggak, Mbak? Ini harus ada latar belakangnya, Mbak. Ya, potensi SWOT-nya itu gimana selama ini? Ya, existing-nya SWOT atau potensi-potensi yang ada sekarang ini, existing-nya itu gimana? Ya kan? Ataukah pernah ada penelitian sebelummu ya tentang Creo ini yang men-SWOT potensi dan bagaimana hasilnya? Nah, itu perlu dicantumkan di sini ya. Jadi nanti jangan seakan-akan tiba-tiba Anda pakai SWOT tapi nggak ada latar belakang tentang SWOT ya. Nah, itu. Nah, karena SWOT itu pun kemudian menjadi dasar untuk merumuskan masalah. Ya, ini. Coba Mbak ini. Ya, mulai ini. Anda kan satu, bagaimana tinjauan geografis. Yang kedua, bagaimana upaya pengembangan. Bagaimana potensi. Kok menurut logika berpikir saya kok belum belum urut ya? Belum urut ya, Mbak ya. Dulu pas review gimana? Kok belum urut ya? Maksud saya itu gini. Ini coba dipikirkan, ini masukan saja ya. Rumusan masalah ini lebih tepat ke yang kedua, ya, ditempatkan di nomor 2, ya. Nah, yang pertama itu adalah kita, Anda, Mbak Berlin, itu kan mengetahui dulu potensinya, ya kan? Potensinya, ya, potensi dari Gua Creo ini. Lah, unsur-unsur potensi, ya, itu kan unsur supply, ya, unsur supply kan. Jadi gimana atraksinya, bagaimana kondisi transportasi, gimana kondisi akomodasi dan lain-lain ya. Itu menurut teori Douglas Parsi itu ya. Ini kan masuknya ke potensi, Mbak. Ya. Potensinya gimana? Nah, memang ini nanti bisa dijadikan dasar untuk bagaimana potensi-potensi itu dikembangkan. Ya. Nah, ya, jadi ini kalau saran saya ini ke satu, ya, ini menjadi yang ketiga, ini yang ketiga ini Mbak, ya, ini yang kedua, ya. Jadi setelah mengetahui potensi, ya, kemudian
ditinjau geografisnya, unsur-unsur geografisnya itu gimana? Tinjauannya ke Gua Kreo loh, Mbak. Ya, bukan umum lagi. Ya, teorinya sih boleh saja umum, tetapi ketika meninjau geografis, unsur-unsur geografisnya yang ditinjau itu adalah Gua Kreo, ya kan? Nanti istilah geografis konsisten ya. Ada yang saya baca di sini geografis, kadang-kadang pakai geografi, ya. Jadi tinjauan geografis, ya kan? Ya, ini. Bukan tinjauan geografi. Itu kan, Mbak? Geografis terus ya. Baik, Pak. Nah, jadi begitu, Mbak. Setelah diketahui tinjauan geografis tentang Gua Kreo, ya, baru apa yang kurang dari potensi itu dikaitkan dengan kondisi-kondisi geografisnya, mana yang perlu dikembangkan, ya kan? Jadi kondisi geografis itulah yang digunakan untuk acuan pengembangannya. Boleh menggunakan SWOT. Nah, salah satu karena Anda sudah mengkonomi harus memasukkan SWOT, toh, ya kan? Jadi saya tambahkan yang ketiga ini, yang ketiga kan menjadi ini ya. Nah, ini bagaimana upaya itu menjadi gini. Bagaimana strategi SWOT untuk pengembangan objek wisata Gua Kreo. Karena di dalam teksmu itu sudah ada, Pak. Ya. Hanya rumusan masalahnya sih ora match gitu dengan isinya, ya. Jadi itu ya, Mbak, urutannya termasuk sedikit diedit gitu kan, ya, untuk menjadi sebuah rumusan masalah yang logis, ya. Urutannya logis, alur pikirnya juga logis berdasarkan teori-teori yang Anda gunakan nanti. Ya, nanti akan muncul di dalam kerangka pikirnya. Oke. Nah, ini nanti menyesuaikan ya, ini menyesuaikan dengan rumusan masalahnya. Tujuan penelitian ini kan dasarnya rumusan masalah, ya. Hanya tujuan penelitian itu boleh lebih detail lagi daripada rumusan masalah. Oke. Kemudian ini saya kira dihapus saja, ya. Untuk memenuhi salah satu syarat ya, ini sudah otomatis ya. Diganti manfaat untuk masyarakat dan wisatawan, ini malah lebih penting ya, Mbak. Ya. Oke, Mbak. Nah, kemudian ini bukan antara lain tetapi adalah ya. Bacaan judul diambil oleh peneliti adalah satu, tinjauan geografis dan seterusnya ya. Anda, Mbak Berlin, saya mau tanya ini. Ini kan 1.5 batasan istilah. Tinjauan geografis itu sub dari batasan istilah atau isi dari batasan istilah? Sub dari Kalau batasan. sub itu boleh 151. Tapi kalau isi itu boleh langsung kembali ke 1 atau A. Beda ya antara sub sama isi ya. Ya enggak itu. Betul, Pak. Nah. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Ya, A. Hasil penelitian. B. Pembahasan. Itu sub-subnya. Atau 4.1, 4.2. Ya kan? Tapi kalau isi adalah, itu kan isi. Ya enggak? Itu ya enggak usah pakai penomoran seperti ini. Ya. Bisa langsung nomor 1 atau A. A kecil. Ya toh, Mbak? Coba nanti dicek di panduan ya. Baik, Pak. Ini saya lihat di dalam tinjauan geografis, ini kok agak rancu dengan batasan istilah tinjauan geografis ya, Mbak ya. Ini. Dan faktor pengembang yang terkait dengan pariwisata serta upaya pemerintah dalam pengembangan objek wisata Gua Kreo.
Ya, rancu itu maksudnya nggak sesuai dengan istilah di dalam apa? Jadi rancunya itu ini kan ceritanya tentang tinjauan geografis, Mbak. Ya, ya jangan menyebut-nyebut faktor pengembangan yang terkait dengan ini. Ini kalau sudah pengembangan itu Anda jelaskan di definisi atau batasan istilah tentang pengembangan. Ya, Mbak ya. Nah, kemudian untuk istilah-istilah yang Anda gunakan itu harusnya begini, Mbak. Ada batasan atau sebuah definisi atau sebuah pengertian lah ya dari ahli sapo gitu ya. Kemudian dilanjutkan ya. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kawasan pariwisata, yang dimaksud dengan tinjauan geografis, menurut penelitianmu dalam konteks penelitian ini itu apa? Itu aja ya. Jadi sebetulnya nggak usah terlalu panjang lebar ya. Nah, ini dalam konteks penelitian ini kawasan apa? Nah, ya ini kurang operasional. Sebetulnya yang Anda akan tuju itu sebetulnya objek wisata Gua Kreo. Ya, kalau mau kawasan ya yang Anda maksudkan kawasan Gua Kreo. Ya. Mengapa disebut kawasan? Ya, karena di dalam Gua Kreo itu ada beberapa objek, ya kan? Ada guanya, ada waduknya, ada apa itu tadi? Hutan, ada apa lagi? Aquascape itu tadi, ya. Nah itu, nah yang Anda teliti, artinya dalam kaitannya dengan penelitianmu ini, yang Anda teliti sebetulnya itu bagian kawasan yang mana, itu kan, atau objek yang mana. Oh, kabeh jenenge Kreo, Mbak. Ya, itu bedanya antara kawasan dengan objek, ya kan? Jadi kalau objek itu sebagian dari kawasan. Oke ya, Mbak ya. Belum operasional juga dalam konteks penelitian ini apa saja indikator pengembangannya ya Mbak. Ini belum paham nanti membaca karya skripsimu ini nanti toh sih dimaksud dengan pengembangan pariwisata sing gimana toh ya kan? Apakah yang pengembangan SWOT tadi ataukah yang dimaksud strateginya atau bahkan yang dimaksud adalah tadi pengembangan unsur-unsur kepariwisataan dari Douglas Parsi itu yang Anda gunakan. Ya, nanti di sini karena Anda bicara tentang SWOT, strategi SWOT, bisa ditambahkan di sini ya batasan strategi SWOT gitu ya. Kalau di judul ditulis strategi pengembangan ya nggak apa-apa sebetulnya, tapi nggak ditulis juga nggak apa-apa. Oke ya, di tinjauan pustaka ini sudah banyak sekali pustakanya. Yang saya cek itu, coba ini. Ini tahun berapa Isa Wahyudi Anda menemukan sumber ini ya. Nama penyusun atau sumber tidak dikenal, tidak sesuai dengan penjelasan di atas. Jadi nama ini tiba-tiba muncul, Mbak. Padahal yang Anda sebutkan di atas ini kan, ini coba, ada nggak Isa Wahyudi ini? Ada, Mbak? Ya, nggak ada, kan? Iya, tidak ada. Nah, jadi nggak bisa ya menyebut atau menggambarkan diagram seperti ini tiba-tiba muncul Isa Wahyudi ya. Ini siapa sebetulnya yang menyusun ini kan? Itu. Ya tentunya dijelaskan dulu di atasnya ini. Baru muncul ini. Ya. Apakah Van der Lee misalnya tadi ada di atas itu kan ada Van der Lee itu. Ya, tahun berapa? Oke. Nah, terus ini kan tadi batasan istilah ada saya minta tambahan SWOT. Ini juga ada kajian tentang SWOT ya, Pak. Kajian tentang SWOT. Oke, ini penelitian terdahulu atau penelitian yang Anda baca sebagai pembanding ya, penelitian saudara. Ya toh. Nah, ini tadinya saya merasakan
belum ada apa-apa SWOT kok di sini sudah disebut-sebut SWOT. Jadi saya tuliskan tadi di sini, deskripsi ini tidak relevan, mestinya isinya deskripsi posisi penelitian ini, penelitian posisimu di mana gitu loh Mbak. Ya. Nah, isinya ini adalah posisi penelitianmu ini di mana atau bagaimana. Kebaruan apa atau yang bedanya apa, kebaruan yang diperoleh dalam penelitian itu apa. Ya, gitu loh Mbak. Jadi artinya menjelaskan bahwa penelitianmu ini memang beda dengan penelitian terdahulu, ya apa bedanya. Di sini disebutkan, ya Mbak. Dan ini Anda mengutik-utik atau menyebut SWOT ini tidak didasari pada tadi itu, batasan istilahnya belum ada, kajian teorinya belum ada, baru muncul di sini. Ini yang saya sebutkan di sini muncul tiba-tiba. Nah, ya. Nah, ini Mbak kerangka pikir. Kalau Anda tadi itu sepakat dengan apa yang saya sampaikan, ya, maka ini catatan saya ini. Faktor pengembang lebih tepat dinamakan potensi. Jadi yang ini, nah ini jadi ini potensi Mbak Mbak, ya. Ini jadi potensi. Kemudian faktor geografis menggunakan dasar teori yang mana? Ini. Karena 1, 2, 3, 4, 5 ini agak beda dengan teori yang Anda sebut di atasnya, ya. Nah, itu yang mana nih, ya. Nah, maka sebetulnya itu penjelasan setelah atau sebelum ada gambar ini, ya, Anda berikan deskripsi bahwa variabel faktor geografis, ya, itu meliputi apa saja, kemudian potensi pengembangan itu meliputi apa saja, ya kan? Apakah itu 100% mengacu pada teori ataukah Anda modifikasi, ya, itu Anda tuliskan sebelum ini. Nah, kemudian yang upaya pengembangan ini, ya, sebetulnya Anda taruh di bawah, ya, karena ujung dari atau akhir dari ini adalah pengembangan atau strategi pengembangan. Jadi catatan saya ini nih, faktor pengembang lebih potensi objek wisata, faktor geografis menggunakan dari yang mana, ya. Diagram ini berujung pada strategi pengembangan SWOT objek wisata, bukan potensi objek wisata. Lalu potensi ini wis ono, wis diketahui kan, ya. Kemudian Anda kaji kondisi geografisnya. Nah, kan ujungnya gimana pengembangannya kan, ya kan? Dari SWOT itu tadi. Bukan kembali ke potensi. Ya. Paham belum, Mbak? Sudah paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Loh, tadi saya tawari kok mau minta saran yang banyak atau yang sedikit. Ya. Ini oke, nanti kalau segera dikerjakan mesti cepat selesai ya. Baik, Pak. Jadi ini nih Mbak, kalau saya lihat lokasi penelitian ini kan maksud lokasi sing di toh kamu itu. Lokasi itu kan biasanya apa administrasi ataukah astronomi kan gitu ya. Ya enggak itu. Nah ini kok nanti jajal lagi. Ya, enggak ada. Ini populasi belum responden. Jadi kata responden di sini nih salah ya toh. Belum responden. Responden itu adalah yang sudah menjadi sampel ya kan. Nah, ini bahkan ini yang penting jumlah populasinya berapa, ya, meliputi segmen apa saja, ya kan? Tadi yang Anda sebut tadi ya adalah wisatawan, ya, dan pengelola. Yang pengelola itu apa saja, ya. Kalau wisatawannya Anda tidak bedakan, ya kan? Teknik sampling ini dari mana sih ini data ini? Nah, itu ya. Coba nanti dicek lagi.
75.848 Dicantumkan ya, jumlah Pak. populasi sebagai dasar perhitungan yang digunakan. Ini data wisatawan tahun berapa? Nah, ini belum jelas Mbak ini. Ya. Baik. Terus ini untuk populasi di sampel dan sampel itu sebaiknya Anda buat tabel gitu aja Mbak ya. Buat tabel populasi dan sampel agar lebih jelas jumlahnya dan siapa respondennya atau berapa respondennya gitu ya. Ini. Kemudian coba ini variabel ya kan. Kalau kembali ke rumusan masalah, kembali ke tadi yang saya sarankan ya. Kalau tinjauan geografis, yang isinya ini. Isinya ini kan lokasi, keadaan iklim, keadaan flora fauna, kondisi topografi, kondisi air. Nah, coba dicek sama apa belum sama? Ada ya, sama ya. Nah, ini yang Dengan saya tanyakan tadi teori yang dari mana gitu ya. Jadi sudah sama. Selanjutnya Mbak Berlin. Jadi yang saya tadi tukar menukar ya variabel coba nanti dilihat lagi ya Mbak ya dilihat lagi. Jadi kalau potensi ya itu gimana daya tariknya apa namanya terus transportasi akomodasi ya fasilitasnya infrastrukturnya itu kan ini potensi ini ya. Terus kalau variabel unsur faktor-faktor geografis ya itu tadi yang ada di sebelah kiri tadi ya ada lokasi sampai dengan morfologi itu ya. Terus variabel pengembangan melalui strategi SWOT mengembangkan dari unsur-unsur yang ada di dalam potensinya yang masih kurang dikembangkan yang mana gitu kan melalui SWOT gitu. Nah, jadi ujung dari dari penelitianmu adalah pengembangannya sejauh mana gitu kan. Ini menjadi pengembangan ya atau strategi pengembangan ya tukar-tukar kalau menurut saya ini ya variabel dan menyesuaikan ya seperti kerangka pikir ya Mbak. Nah, ini metode teknik pengumpulan data ini semuanya ini gini Mbak. Jadi polanya itu gini. Apa sih angket itu? Apa sih dokumentasi itu? Apakah sih observasi? Apakah wawancara? Ya, tak? Terus untuk mengumpulkan data apa saja sih? Ya. Apa yang dikenakan atau siapa itu orang? Apa itu bisa objek benda mati? Ya, yang dikenakan dengan teknik itu siapa? Apa? Dan bagaimana cara mengumpul datanya itu? Itu isinya itu aja. Ya. Nah, itu tentang teknik pengumpulan. Coba ini, saya konfirmasi dulu ini. Apakah betul-betul kualitatif, apakah kuantitatif? Teknik analisis kualitatif, data yang Bapak. pertama. Kualitatif. Kualitatif itu dari data apa? Hasil data pengumpulan dengan apa? Kalau wawancara Pengumpulan data oke. responden. Ya, kalau itu wawancara itu oke kualitatif. Ya, tapi kalau observasi ya, kemudian angket ya, itu masuk kualitatif. Coba lebih ke deskripsi kuantitatif. Iya enggak itu? Ya, betul. Nah, itu ya. Kalau wawancara oke. Ya, tapi ini kan ada menggunakan angket, menggunakan observasi. Observasi itu kan misalnya apa, Mbak? Bagaimana, Pak? Kalau observasi, ya, misalnya data tentang apa?
Tentang ini Pak, pengamatan terkait faktor topografi, kemiringan lereng Ya, seperti itu. karena topografi diukur kan Iklim. mestinya itu. Iya betul Pak. Nah, kemiringan gitu kan. Masa itu kualitatif, ya kuantitatif dulu dong, Oh, ya baik toh? Pak. Nah, Tapi terus maaf Pak, kalau teknik untuk untuk yang menganalisis data apa coba? Nanti maaf Pak, setiap teknik analisis itu harus jelas teknik itu untuk menganalisis data mana, data apa gitu loh, ya. Katakanlah kalau kalau kualitatif data dari hasil wawancara, oke, ya kan? Nah, untuk SWOT ini untuk menganalisis dari hasil apa ini? Observasi kah, kuesioner kah, atau yang lain? Ya toh Mbak, gitu ya. Nah, baik ini Pak. kan kerangkanya kan ini. Ini Anda tidak menghitung sampai ke kuadran ya Mbak ya? Tidak Bapak. Tidak ya. Jadi kecenderungan hasil SWOT-nya itu lebih mengarah kemana internal eksternalnya, tidak sampai ke kuadran ya. Ya sudah, oke. Kemudian untuk hasil, ini cepat saya jam 2 ada rapat. Sebaiknya peta ini satu halaman penuh ya Mbak ya. Isinya sesuai dengan deskripsi yang ada di sini ya. Katakanlah kalau ini deskripsi tentang peta administrasi, kemudian pembagian desa ya, ada luas lahan ya. Kemudian di sini ada batas-batas wilayah yang tergambar di sini apa? Bisa nggak ini? Misalnya ini kan luas lahan, oke. Mungkin mungkin luas lahan nggak bisa diketahui langsung ya, tapi batas-batas wilayah mungkin bisa ya. Karena kalau tidak satu halaman penuh, tolong Mbak ini 1:75.000 ya. Apakah peta yang sekian ini itu sudah disesuaikan dengan ukuran kertasnya, ya Mbak? Ya, kok GG kalau dipindah ke A4 utuh satu halaman, itu skalanya ya ditulis tetap sama 75.000 kan salah nanti ya. Nah, itu deskripsi hasil penelitian diurutkan sesuai dengan rumusan masalah atau variabel penelitian yang tadi saya sarankan ya. Yang pertama potensinya, yang kedua kondisi geografisnya, yang ketiga pengembangan atau strategi pengembangannya ya. Kemudian ini nanti diperhatikan ini kalau ada faktor lokasi, Anda cerita lokasi ya. Deskripsinya sesuaikan dengan indikatornya, jangan kemana-mana. Ini kan ketika Anda menyebut lokasi itu kan ada bayar itu 3.500, ini kan usah hubungannya kalau lokasi ya, itu ya. Ya, jadi nggak usah dipanjang-panjangkan, malah nanti malah kemana-mana, malah bias jadinya ya. Oke, nah, ini juga satu halaman penuh ya Mbak ya, karena ada kaitannya dengan skala. Kemudian nah, ini tipe huruf nanti standar ya, Times New Roman ya Mbak ya. Tabel-tabelmu itu beda huruf, harusnya standar Times New Roman. Ini juga tipe hurufnya dan ukurannya. Oke, ya. Ini ada foto-foto ini kalau masih ada kaitannya dengan indikator silahkan ya. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan indikator harus di-delete saja. Ini ada ya, cerita tentang shelter ya ada fotonya shelter kan gitu ya. Harus ada gambarnya yang sesuai. Kemudian ini tak kira dihapus saja lah Mbak. Ya, ini dihapus saja ya Mbak ya. Ini saran saya sih, kalau enggak ya mau baca. Ya, yang ini strategi pengembangan yang dilakukan oleh pengembang atau pemerintah. Jadinya ini ya Mbak. Ya. Ya, strategi pengembangannya itu sebetulnya meninjau tentang potensinya setelah dikaitkan dengan
kondisi-kondisi geografis. Ya. Ya, idem disesuaikan dengan urutan variabel penelitiannya ya, Mbak, pembahasannya ya, Mbak. Potensi, faktor geografis, pengembangan. Terus ada yang saya tandai lagi, penutup. Penutup juga begitu ya, Mbak, nanti. Bagaimana, kan ini simpulan ya. Bagaimana potensinya. Terus yang kedua, bagaimana kondisi-kondisi geografisnya. Ya. Yang ketiga, bagaimana strategi pengembangannya. Gitu ya. Saran tadi saya sampaikan harus operasional dan betul-betul hal yang diteliti ya, Mbak ya. Betul-betul diteliti. Kamu meneliti tentang aquascape-nya enggak, Mbak? Mbak. Meneliti wisata aquascape-nya itu memang belum secara detail ya Pak. Itu baru rencana-rencana begitu Pak. Tapi memang sudah sempat bertemu dengan komunitas wisata aquascape-nya. Memang ada niatan mereka untuk membentuk wisata aquascape itu apabila diizinkan pastinya dengan pemerintah dan pengelola begitu Pak. Itu sudah ada atau baru rencana? Kalau untuk wisata aquascape-nya itu belum ada, Pak. Jadi baru rencana, tetapi kalau Taman Hutan Rayanya ini memang tinggal dikembangkan saja seperti itu, Pak. Ya, jangan menjadi fokus penelitian ya, Mbak. Jangan ya, Mbak ya. Jangan menjadi satu indikator enggak ya. Jadi itu masih terkait dengan indikator-indikator atraksi ya. Ya ceritanya apa nih? Kalau rencana itu nanti berarti ke pengembangan atau ke strategi pengembangan melalui SWOT ya. Saat geografi bersama-sama. Jadi saran itu adalah hal yang belum bagus ya, diteliti ya kan, yang penting untuk diketahui oleh pihak-pihak terkait ya, untuk dilakukan perbaikan. Baik, Bapak. Di situ. Untuk diketahui tingkat kemiripan sudah belum, Mbak? Naskahmu? Sudah, Pak. Kemarin untuk mendaftar sidang perlu persyaratan Turnitin, Ya. 22% kemarin. 22? 22%? Iya, Pak. Oke. Ya. Artikelnya juga sudah? Yang di Turnitin artikelnya atau anunya? Skripsinya? Skripsi saja itu, Pak. Skripsinya ya. Turnitinnya belum ya? Oke, Belum, ini Pak. lampiran. Tapi yang terakhir dokumen fotomu itu saya kira di-delete saja ya, Mbak ya. Baik, Pak. Ikhlas apa enggak? Nih fotomu di-delete ini. Ikhlas, Pak. Ikhlas enggak nih? Tapi isinya kan Anda foto sama orang-orang di sana. Jadi yang penting itu adalah tadi yang ada di dalam teks ya, sesuai foto yang sesuai dengan indikator. Sedangkan Anda ketika proses penelitian, saya sedang wawancara, saya sedang observasi, itu diwakili oleh hasilnya saja, ya, hasilnya atau datanya itu, ya. Jadi yang ini dihapus saja, gitu ya, Mbak. Nah ini, ya. Baik, Pak. Oke. Terus yang ini kelihatan artikel? Kelihatan. Ya. Artikel belum. Saran saya ini, direvisi sesuaikan dengan hasil ujian. Jumlah halaman dikurangi sekitar 12 halaman saja ya, karena Anda 19 halaman ini. Peta dilampirkan ya, Mbak ya. Tabel pada artikel tidak bergaris kolom. Ya, gitu ya, Mbak. Oke. Wes, gitu aja. Dari saya, Pak Soleh, saya kembalikan. Mudah-mudahan jangan pesimis ya.
optimis saja ya Mbak. Nah, segera diperbaiki saran-saran saya. Kalau diterima, kalau enggak ya nanti enggak apa-apalah ya. Enggak apa-apalah. Ya, Ya Pak Pak. Eri, monggo. Terima Sekian kasih dulu Pak. ya Pak Soleh. Saya izin jam 2 untuk Zoom rapat ya Pak Soleh ya dan Pak Eri Oke. Nggih, nggih. dan Mbak Mani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Apik yang sudah banyak memberikan masukan dan saran ya. Itu ya harus diikuti. Kalau enggak ya enggak lulus gitu aja. Kemudian saya persilakan yang berikutnya kepada Bapak Dr. Heri Cahyono. Silakan Pak Heri. Saya izin live ya. Oh, nggih Pak, nggih. Nanti Monggo. nanti nilainya saya input. Nilainya saya input ya. Oh, Lulus nggih, lah, nggih. lulus. Mbak Berliana lulus. Nggih. Dari saya nilainya Terima lulus ya. kasih Pak. Oke, ya, selamat. Monggo Pak Heri. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Apik yang wabarakatuh. saya hormati yang baru saja meninggalkan Zoom ya. Kelihatannya. Ya, Saudara ini Bapak Dr. Soleh MPD yang saya hormati, serta Saudara Berlian Ayu Septiana yang hari ini melaksanakan ujian skripsi yang mungkin berdebar-debar gitu ya. Oke, ya. Saya ucapkan selamat Mbak Berli atas ini ya kesempatan sudah bisa ujian skripsi gitu ya, merupakan kesempatan yang luar biasa, sudah lebih maju dibandingkan dengan teman-temannya, sudah ada harapan lulus gitu ya Mbak ya. Oke, saya ucapkan selamat ya. Oke ya, saya selaku penguji kedua rasanya tadi sudah diadu ya, sudah banyak sekali dari Pak Apik dari depan ke belakang dibalenin lagi, depan ke belakang lagi 2 kali, sehingga sudah nyaris tuntas itu Mbak. Ya, jadi tadi yang ditayangkan itu ya, ditayangkan draft skripsinya, kemudian berikutnya baliknya waduh ini sudah habis ini. Ya, sudah habis ya. Jadi saya mungkin hanya sedikit-sedikit Mbak kalau gitu ya, yang mungkin boleh saya katakan yang mungkin yang bolong-bolong yang sudah yang belum disampaikan oleh Pak Apik mungkin begitu ini saya. Ya. Jadi Baik, bolong gimana dari awal tadi kan ada itu misalnya aja tata tulis ya. Tata tulis tipe-tipe juga sudah dibahas dari depan ini tadi ya. Sudah ditandatangani, sudah di ACC semua ya. Di Sari tadi juga sudah dibahas, sudah disampaikan Pak Apik ya. Saya sama ya dengan Pak Apik itu Mbak ya. Kemudian berikutnya hanya saya tambahan sedikit gini Mbak. Ini loh. Pustaka saudara itu banyak yang lama Mbak. Contoh tahun 1997 Daljuni misalnya gitu ya. Ini lama gitu loh. Apa mungkin nanti Mbak Berli ini bisa memperoleh pustaka yang baru lah katakanlah yang mungkin di atas tahun itu mungkin bisa jadi dalam apa atau yang pustakanya bukan terlalu lama kalau bisa. Itu tahun 90-an 7 masih ada. Jadi diupayakan kalau bisa pustakanya yang agak-agak baru kalau bisa loh ya. Tahun 97 sudah lahir ya Mbak? Halo Mbak Berli. Belum lahir saya Pak. Belum Baru lahir. lahir. Nah, lahirnya tahun 97. Belum, 99. Nah ini sudah lama sekali tuh cukup banyak Mbak yang di kajian pustaka itu. Jadi pustaka lama nanti tolong kalau bisa loh ya. Hanya saran saya supaya nanti kelihatan skripsinya orang modern gitu, orang baru. Jadi pustakanya kalau bisa di atas 2000, syukur bisa di atas 2010, nah itu lebih bagus mungkin. Ya, ini yang masukan yang tadi mungkin masih ditinggalkan oleh Pak Apik gitu. Ya, jadi itu. Kemudian dicek lagi Mbak, beberapa ada yang belum masuk di daftar pustaka gitu. Ya. Jadi yang sudah citasi tadi yang belum masuk. Ya. Nanti cek pustaka ya Mbak ya. Oke. Berikutnya, Mbak, ya, berikutnya santai aja saya ya. Nah, ini
Saya pikir metode tadi sudah disampaikan. Betul, sebenarnya gini Mbak, kaitan dengan yang variabel itu loh Mbak. Mestinya ini Mbak Beli itu membuat kisi-kisi loh Mbak. Mestinya loh Mbak. Ya, kisi-kisi instrumen dulu kan sudah pernah tak sampaikan itu. Jadi variabel, misalnya tujuan pertama ya berkaitan dengan tadi menganalisis tinjauan geografis. Dan geografis itu kan apa saja gitu Mbak. Misalnya ada lokasi terus apa tadi dan macam-macam itu mestinya sampingnya itu ya ada ini lokasi kan ada lokasi relatif, lokasi absolut itu sebagai subvariabelnya berkaitan dengan beberapa itu begitu ya. Jadi ada apa ini, ada variabel, subvariabel, kemudian nanti rencana instrumennya gitu loh Mbak, rencana instrumennya ya. Tapi saya cari enggak ada itu, soalnya kisi-kisi enggak ada tuh Mbak. Ada enggak kisi-kisi tentang instrumen? Bukan yang variabel penelitian itu ya Pak, yang sudah saya jabarkan. Itu beda ya Pak? Bukan, ya kisi-kisi instrumen penelitian loh Mbak. Enggak ada toh Mbak. Tak cari-cari enggak ada. Jadi saya agak ragu apakah semua data itu sudah diteliti atau belum. Karena belum ada kisi-kisi instrumen penelitiannya itu loh Mbak. Ya. Jadi ini misalnya aja Saudara katakanlah di sini yang berkaitan dengan apa? Ada upaya pengembangan objek wisata. Upayanya apa saja, terus rencana itu instrumennya berupa apa atau apa saja gitu loh. Ya. Baik. Jadi apa ini posisinya kaitan dengan apakah semua variabel itu sudah tercover datanya atau belum, mungkin perlu dicek kembali itu Pak. Ya, ya ini tentang variabelnya Mbak ya. Tentang berkaitan dengan metode yang berkaitan dengan pengumpulan data dan analisis data Mbak. Ini saudara kan sudah mengumpulkan data ya Mbak. Halo Mbak Berli. Sudah Bapak. Sudah mengumpulkan data toh? Nah, data yang Anda kumpulkan itu saudara taruh di mana? Ya. Kalau gini ya, di belakang itu kan ada lampiran instrumen, ya. Di belakang kan ada lampiran instrumen, ada wawancara, bla 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 itu banyak itu ya. Ada apa itu di belakang itu loh? Mungkin bisa dilihat di lampiran. Nah itu hasilnya, hasil lapangannya di mana itu? Data lapangannya berkaitan dengan misalnya aja wawancara itu ada di mana? Berkaitan dengan instrumen katakanlah itu yang mengisi itu, yang angket itu di mana datanya itu? Kok belum nampak? Itu baru terdapat di lampiran Pak, data yang mengisi yang menjadi responden, apakah itu termasuk Pak? Enggak, data responden sendiri, itu kan data respondennya. Nah, data contoh gini loh Mbak, tadi misalnya aja di di lampiran itu coba dilihat ya di lampiran ini. Ini kan ada banyak sekali Mbak lampirannya. Aduh. Misalnya berkaitan dengan ini lampiran berapa ini ya? Lampiran ini. Tanggapan ini. Ya. Contoh ini Mbak, ada di instrumen wawancara misalnya aja untuk wisatawan. Ya. Pada halaman 148 itu misalnya Mbak. Halo Mbak. Ada Pak. Iya, seperti itu datanya di mana? Contoh itu ya, naik lagi misalnya aja ini pada instrumen pedoman wawancara untuk pengelola wisata. Nah ini itu data hasil tabulasinya di mana begitu loh maksudnya. Ya, kok masih belum jelas. Termasuk data ini Mbak. Berikutnya ini data berkaitan dengan apa ini? Tanggapan wisatawan terhadap objek wisata. Nah, ini ada lagi data berkaitan instrumen angket untuk wisatawan. Jadi ini kelapangannya
Kira-kira Mbak Beli bingung nggak ini? Ini Mbak, misalnya contoh ini instrumen angket 13, ini lampiran 3 halaman 137 Mbak. Contoh ini. Misalnya aja kita ada datanya enggak, Mbak? Contoh itu aja langsung real aja ini. Lampiran 3. Ada, Pak. Nah, datanya di mana itu? Datanya itu baru saya petakannya cuman bentuk data responden begitu, Pak. Tidak saya cantumkan di skripsi. Berarti harus dicantumkan ya, Pak? Ya, datanya mestinya dilampirkan toh. Nah, enggak ada datanya kan dipertanyakan. Ini skripsi ini datanya dari mana ini kan gitu. Ya. Ini ada instrumen angkat untuk apa wisatawan dan gitu toh. Di sini kan ada ini. Jangan saya berkaitan dengan karakteristik sosial ekonomi, profil sosio-psikografis ini apa? Psikografis apa ini? Ya ini. Nah. Iya, Pak. Jadi ini seperti berapa lama Bapak Ibu habiskan waktu dalam berkunjung ke objek wisata Gua Kleo. Nah, ini kan mestinya ada datanya. Sudah berapa kali Bapak Ibu Saudara mengunjungi objek wisata Gua Kleo? Nah, ini. Dengan siapa Bapak Ibu Saudara berkunjung ke objek wisata Gua Kleo? Nah, kan mestinya ada datanya tuh, mestinya loh. Baik, Pak. Ya. Nah, termasuk ini coba lagi ya, halaman 139 ini, Mbak. 139 ini kan tanggapan wisatawan tentang pelayanan petugas pengelola. Loket wisata ini sangat tidak memadai, biasa saja, memadai, sangat memadai. Ini nanti dibobot, diskor, diharkat atau diapakan datanya? Ini tidak diboboti tidak di scoring, Pak. Jadi memang bentuknya sudah ada datanya, itu sudah di bab 4 itu sudah saya lampirkan mengenai tanggapan responden. Bentuknya hasilnya analisis deskriptif kualitatif, tapi juga sudah ada datanya, Pak. Berapa orang yang kira-kira berapa orang yang menjawab sangat memadai begitu, Pak Eri. Jumlah orangnya. Itu sepertinya kok masuk dalam ranah kuantitatif, toh, Mbak. Ada seperti ini loh. Ada instrumen seperti ini tuh cirinya kuantitatif, Mbak. Sangat tidak memadai, biasa saja, memadai, sangat memadai. Ini kan nanti kan mestinya seolah-olah diskor, toh, Mbak. Dari skor 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5 begitu toh. Bukan? Tidak, Pak. Nah, iya. Nah, terus untuk apa ini dibikin bertingkat ini? Dari sangat memadai, biasa saja, tidak memadai, sangat tidak memadai, untuk apa? Dari hasilnya itu dibagi, diolah kembali, Pak, dibagi, nanti kan ditemukan, Pak. Jadi kalau loket wisata itu tuh kira-kira menurut para wisatawan itu sangat tidak memadainya itu berapa persen, seperti itu, Pak. Nah iya, ada berapa persen itu kuantitatif itu namanya. Dari jumlah orang. Nah itu loh, Mbak. Kalau ada berapa persen, angka tuh, Mbak, sekian persen itu kuantitatif, Mbak. Jadi nanti desain penelitian Anda ini ya paling tidak loh. Mungkin tidak kualitatif murni, tapi paling tidak ya bisa jadi mix misalnya aja gitu. Kalau Anda tetap maunya mengutamakan kualitatif. Mix itu campuran, Mbak. Campuran antara kuantitatif dengan kualitatif itu. Ya, jadi tidak bisa dikatakan kualitatif murni. Karena gini, Mbak, kalau kualitatif murni itu di sini di metodenya juga ada ini. Anda harusnya pakai mulong itu. Kalau pernah dengar mulong untuk mereduksi data. Anda kan tidak ada ini. Iya, betul, adanya Pak. Suatu pertanyaan, jawaban, nanti ada reduksi data yang pernah dibawakan mulong itu. Tidak ada tuh itu, saudara. Itu kuantitatif ya, Pak? Kualitatif. Kalau kualitatif dasarnya kan antara lain dari mulong itu. Tapi malah tak baca itu di tidak ada, punya saudara. Analisis yang sampai ada reduksi datanya itu dari mulong tidak ada. Kelihatannya itu perlu ditambahkan kalau Anda mempertahankan kualitatif. Ya. Jadi gini loh, Mbak, intinya
kalau saya lihat secara terus terang itu, model analisis data saudara ini ya kuantitatif dan kualitatif gitu loh. Ya. Walaupun belum kualitatif murni. Nah, kualitatif murni itu Anda harus belajar dengan mulung, Mbak. Pernah dengar mulung? Untuk analisis kualitatif dari mulung itu. Nanti ada reduksi datanya. Baik, Pak. Hanya Nanti itu. akan segera. Ya, coba nanti dicek ya. Dicek datanya Baik, Anda Pak. belum ada di sini, Pak. Dicek. Oke, berikutnya ya, salah berikutnya ini yang ringan-ringan aja. Itu enggak berat loh, Mbak itu. Nah, saya lanjutkan pada apa ini, pada hasil di sini ya. Ada hasil. Peta hasil saja, hasil peta di peta administrasi misalnya aja, Mbak. Di peta administrasi saudara itu hasil penelitian, Mbak ya. Cirinya peta administrasi itu harus menunjukkan apa, Pak? Cirinya peta administrasi. Halo, Mbak. Menunjukkan batas-batas wilayahnya, Pak. Batas-batas wilayah, terus apa lagi? Misalnya, ringan-ringan apa iki yang mikirin? Iya, Pak. Yang ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan aja. Di sini mestinya itu loh, Mbak, ada titik-titik yang merupakan ibu kota kecamatannya. Mbak. Baik, Pak. Kantor kecamatan contohnya gitu loh, Mbak. Itu menunjukkan administratif, Mbak. Belum lengkap ya, Pak? Ya, belum lengkap. Sebenarnya itu dari segi pemetaan. Ya. Pemetaan. Nah, petanya itu juga mestinya dicek lagi itu, Mbak. Peta yang baik kalau untuk skripsi itu langsung 1 halaman, Mbak. Baik, Pak. 1 halaman itu skalanya ini berapa ini? 75.000. Kelihatannya belum pas ini skalanya. Iya. Belum pas. Baik, Pak. Coba nanti ya, Mbak, pesan saya kalau peta ini ya, Mbak ya, nanti Mbak Berli bisa minta tolong teman-teman senior atau yang sudah lulus yang dari geografi murni. Tolong peta saya diperbaiki. Itu katanya Pak Heri, untuk administratif butuh ada lokasi ibu kota kecamatan atau kantor kecamatan, misalnya loh ya. Itu penting ini nanti kalau nggak ada itu ya bingung itu. Nanti juga dinombori kalau warna-warnanya banyak ini. 1 kecamatan apa, 2 kecamatan apa ini? Kecamatan desa, desa Mbak, maksud saya desa. Kantor kelurahan, Mbak. Oh, baik, Pak. Nah, kantor kelurahan. Mungkin bisa nanti buatkan kantor-kantor kelurahan. Ya. Lengkapi ya, Pak ya. Ya, terus berikutnya lagi sedikit aja yang tadi yang belum dari Pak Ape aja. Yang tinggal Pak Ape aja berikutnya tadi apa ya? Nah, ini di legenda peta lereng. Peta lereng dibuka, Mbak, peta lereng. Bawahnya peta administrasi turun sedikit lagi. Bisa? Iya, Pak. Sudah ketemu peta lerengnya? Sudah, Pak. Ya, peta gambar 42 itu ya, Mbak ya? Betul, Pak. Nah, itu legendanya itu harus diurutkan itu, Mbak. Tahu saya. Itu kan 0 hingga 8. Legenda kelas lereng. Keterangan kelas lereng. Halo, ya. Mbak? Iya, Pak. Itu kan terdengar tidak, Pak? Hijau itu kan 0 sampai dengan 8, toh? Betul, Pak. Bawahnya 15, 25, 25, 45. Bawahnya lagi ini tahu-tahu 8 sampai 15. Iya, Pak. Diurut kayak gitu loh, Mbak. Ini 0,0 sampai 8. 8 sampai dengan 15 dan di sini gitu loh, maksudnya. Tahu maksudnya? Halo, Mbak. Halo, Pak. Baik, Pak. Nanti akan saya urutkan kembali. 1, diurutkan, warnanya disesuaikan, gradasi gini, Mbak. Gradasi. Gradasi ini dari ini gini maksudnya, Mbak. Dari daerah datar, miring, ya, agak terjal, sampai dengan
terjal, curam atau sampai dengan sangat curam ini? Iya, sampai sangat curam, Pak. Nah iya ini kan gradasi, Mbak. Coba warnanya enggak pas ini, Mbak. Warnanya misalnya hijau itu 0 sampai dengan 8 hijau. Sing merah 8 sampai 15. Di sini lagi ada 15 hingga 25% itu. Bisa Mbak? Bisa menangkap yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Jadi warnanya nanti disesuaikan lagi serta diurutkan lagi ya, Pak ya. Gradasi. Gradasi ini gini, Mbak. Dari warna mungkin teko katakanlah kuning, muda, hijau sampai dengan mungkin merah gitu. Ya. Warna dari rendah, sedang sampai dengan tinggi gitu maksudnya. Karena Anda orang geografi masalahnya. Nah, diingatkan itu ya. Baik, baik. Terima kasih. Iki santai Mbak, ini hanya melengkapi dari Pak Apel, Mbak. Bawahnya lagi Mbak, kaitan dengan suhu terendah di Kota Semarang. Ya. Terkait apa, Pak? Maaf. Suhu terendah itu berapa itu? Itu loh di bawahnya ini negatif 4,2 derajat Celcius, Pak. Berapa itu? Negatif 4,2 derajat Celcius. Apa benar suhu terendah segitu? Ya. Ada tempat terendah 50 meter. Pada tempat terendah 50 meter itu, Pak. Loh, kalau ini di Gunung Pati atau di mana? Atau di Semarang? Khusus Gunung Pati ya? Halo, ini Mbak? Gunung Pati, Pak. Gunung Pati ya, ya. Nah, kalau dengan itu apa benar atas suhu min 4,2 apa pernah? Itu minus itu es loh, Mbak. Iya, Pak. Iya enggak? Perlu Betul, Pak. Dicek atau enggak usah diikutkan nanti. Nah, kalau orang baca, oh, Semarang kok minus, masa iya Semarang minus. Ya. Minus. Iya, Pak. Minus 4,2 derajat Celcius jadi es loh, Mbak itu. Ya. Ya, kira-kira bisa dirasional enggak? Iya, Pak. Rasional betul, ya. Pak. Nah, nanti tolong mungkin dihilangkan saja atau enggak usah diikutkan suhu, mungkin ya suhu rata-rata itu tertinggi saja. Ini kalau ada terendah ini itu nampaknya enggak pas ini, enggak. Walaupun hitungannya ini seolah-olah dipaske tapi tidak pas. Ya. Baik, Pak Heri. Apa pernah selama ini saya di Semarang belum pernah suhu sampai dengan minus saja belum pernah, apalagi min 4,2 derajat Celcius. Ya toh? Iya, Pak, betul. Nah, ini tolong nanti supaya nanti tidak menimbulkan pertanyaan besar bagi orang yang baca. Kok suhunya kok sampai min 0,42 derajat Celcius apa iya gitu. Ya, ada itu. Nanti di ya. Kemudian ini nanti kaitan dengan penentuan curah hujan itu, Mbak. Baik, Pak. Halo, curah hujan. Iya, bagaimana, Pak? Nah, curah hujan itu tidak boleh ditentukan 1 tahun saja, Mbak. Tahun 2015, curah hujan sekian itu tidak boleh. Ya. Curah hujan itu harus ada data curah hujan. Ya, penentuan curah hujan rata-rata itu minimal 10 tahun hingga 30 tahun, Mbak. Halo, Mbak. Iya, Pak. Berarti harus datanya 10 tahun hingga 30 tahun ya, Pak? Kamu menyamar dari tempat lain aja. Kan saudara tidak punya data ini, no? Curah hujan. Tidak, Pak. Tapi untuk yang 2015 itu saya dapat dari data statistik sih, Pak. Itu bagaimana, Pak? Nah, gitu aja berdasarkan saja Kecamatan Gunung Pati dalam angka atau Semarang dalam angka. Nah, itu aja curah hujan di sini di Gunung Pati itu sekian gitu. Itu pertanggungjawabannya mudah, pertanggungjawabannya karena ada data data dari Semarang dalam angka misalnya gitu. Tapi ketika saudara berdasarkan perhitungan ya tahun 2015 curah hujan rata-rata sekian itu nanti salah jadi kalau orang geografi ya. Karena curah hujan rata-rata itu dihitung minimal 10 tahun. Minimal.
sampai dengan 30 tahun. Gitu ya. Dan nanti dialihkan gitu aja mungkin ya berdasarkan apa ini Semarang dalam angka tahun sekian maka curah hujan di Kecamatan Gunung Pati sekian gitu aja ya. Ini usaha begitu Baik, nanti. Pak. Ya. Kemudian Terima ini Mbak berikutnya ya. Ya. Nah, nanti kembali tadi saya di situ melihat angka-angka yang cukup banyak ya tadi Mbak. Jadi kalau tadi Pak Ape ya benar Mbak. Jadi metode Anda ini menggabungkan harusnya itu menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif gitu aja Mbak, aman Mbak. Ya. Karena apa? Di dalamnya angka-angka itu Mbak, angka-angka persen sekian itu menunjukkan kuantitatif Mbak itu. Ya. Halo Mbak. Baik, Pak. Ya. Terus lagi ya mungkin hampir habis inilah. Ya. Di situ ada tabel 47 Mbak, coba dibuka tabel 47. Kak tunjukkan nanti biar untuk merevisi semua itu. Waktu yang dihabiskan oleh pengunjung. Tabel 47 Mbak. Tabel 47 ya, Pak. Nah, dicari aja. Sudah, Pak. Nah, itu kriterianya kurang pas itu Mbak. Tahu maksudnya? Kurang lengkap atau bagaimana, Pak? Nah, tidak pas. Sudah dilihat Mbak? Tidak pasnya di mana tahu enggak? Mungkin karena datanya ya, Pak. Data yang diolah atau bagaimana, Pak? Tidak cuma itu. Sudah melihat mencermati tabel 47? Sudah, Pak. Nah, coba kira-kira apa itu? Ya, dicoba ditebak dulu. Kesalahannya di mana itu, Pak? Tabel 47 itu. Literaturnya atau tata tulisnya, Pak? Misalnya ada warna merahnya di sini. 47. Iya. Mbak ya. Apa coba? Ini presentasinya, Pak. Yaitu waktu yang dihabiskan oleh pengunjung itu, Mbak. Mbak Beri kan membuat itu 1 strip 2 jam. Maksudnya 1 sampai dengan 2 jam tuh Mbak yang pertama itu. Betul, Pak. Sekarang berikutnya yang nomor 2 sampai dengan 4 jam. Betul? Betul, Pak. Nah itu kalau orang berkunjung ke sana 2 jam masuk data nomor 1 atau nomor 2? Masuk nomor 2 harusnya, Pak. Nah, nomor 1 ada 2 jam itu? Iya, berarti harusnya nomor 1 cukup 1 jam saja ya, Pak? Enggak. Dikasih Mbak, tanda kurung capok itu Mbak, lebih kecil. 1 sampai dengan lebih kecil 2 jam gitu. Oh, baik, Pak. Nah, nanti ya 2 sampai dengan lebih kecil 4 jam. 4 sampai dengan lebih kecil 6 jam gitu. Baik, Pak. Terima kasih masukannya, Pak. Mbak. Itu ada di beberapa tabel. Ada di beberapa tabel nanti. Baik, Pak. Nanti tolong dibikin begitu ya. Karena itu pertanyaannya itu kalau 2 jam masuk yang mana, Mbak? Kan enggak bisa jawab Anda. Betul, Pak. Ya. Nah, ya. Ya, masuk yang mana, 1 atau 2 ya? Di 2, di angka 2 juga ada 2, di angka 1 sudah ada 2. Termasuk juga yang kalau 4 jam bagaimana? Misalnya. Seperti itu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Nah, ini itu beberapa hal yang mungkin nanti perlu jadi bahan ya, Pak ya. Bahan revisi. Tadi yang sudah sampai kesimpulan sudah ada 3 buah sudah disampaikan Pak Ape. Sarannya yang harus operasional sudah disampaikan oleh Pak Ape tadi. Tinggal merevisi, berarti itu. Ya. Terus yang terakhir harapan saya begini, Mbak. Tolong nanti kalau ada data memang berkaitan dengan instrumen saudara, data itu tolong dimasukkan ya Mbak Beli ya.
Halo. Baik, Pak. Jadi harus masuk, tidak ada datanya kok. Di lampiran belakang itu tidak ada datanya sama sekali. Ya. Oke, gitu Mbak ya. Nah, supaya kita lengkap bagus itu ya. Oke. Supaya kelihatan menarik, ada datanya, wah lengkap skripnya Mbak Berli ini, ada datanya mantap gitu ya. Oke, mungkin sebentar itu. Terima kasih atas waktunya ya. Waktu saya kembalikan lagi pada yang terhormat Bapak Dr. Soleh MPD. Matur nuwun Pak Soleh, waktunya. Matur nuwun Pak Heri atas beberapa saran dan kritik terhadap penelitian atau laporan skripsi yang telah disampaikan tadi. Ini kita nggak perlu menunggu lama-lama ya Pak Heri, tidak perlu saya letakkan di waiting room gitu. Karena tadi dari Pak Apik juga sudah nggak usah, kita nggak usah Pak, langsung aja. Skripsinya diterima Mbak. Ya kita aja. Dari Pak Heri ya, tapi direvisi Mbak, biar kelihatan bagus. Ya. Siap Pak. Direvisi. Ya, direvisi supaya kelihatan bagus ya Mbak ya. Itu. Antara lain tadi masukan yang disampaikan Pak Apik, termasuk beberapa masukan itu yang saya tambahkan tadi ya, supaya lebih bagus. Dan yang paling penting tadi, tolong kalau memang ada data-datanya itu, di lampiran dilengkapi dengan data-data dari lapangannya, saudara. Ya. Baik. Itu saya. Terima kasih. Itu aja Pak Soleh, cukup. Terima kasih Pak Heri. Dengan demikian, saya akan menyampaikan kepada Saudara Berlian Ayu Septiana bahwa berdasar apa yang telah tadi berlangsung, Saudara presentasi, kemudian para penguji menyampaikan beberapa hal dari Pak Dr. Apik Santoso dan Bapak Dr. Heri Cahyono, Saudara Berlian Ayu Septiana itu dinyatakan lulus dengan revisi skripsi. Gitu ya. Yang penting kan dinyatakan lulusnya dulu. Perkara barfi modal madul mumet ya perkara belakang ya. Jadi setelah ini saudara dipersilahkan untuk istirahat dulu ya, nanti setelah selesai acara ini mungkin 1 minggu ke depan saudara istirahat dulu, tidak usah melihat skripsinya terlebih dahulu, tenangkan pikiran. Nah setelah itu baru dibaca lagi, nanti didengarkan saran-saran dari para penguji. Gitu ya. Nah, waktu yang diperlukan untuk revisi ini 3 bulan sejak pelaksanaan ujian hari ini. Kalau selama 3 bulan ini saudara tidak menyelesaikan, maka akan kita jadwalkan ulang pelaksanaan ujian untuk saudara. Begitu Mbak Berlian ya. Ada yang akan disampaikan? Saya persilakan. Baik Pak, saya mengucapkan terima kasih karena sudah membimbing saya, terutama kepada Pak Soleh sampai detik ini. Dan juga saya tidak akan pernah lupa dengan bimbingan dari Pak Apik khususnya dan juga Pak Heri, terutama Pak Heri. Saya ingat sekali Pak, waktu dulu saya pernah dipanggil sama Pak Heri karena saya sering nggak masuk, terus absen saya sampai merah. Terima kasih Pak Heri, karena saya harus kerja dan harus bayar kuliah sendiri gitu, tapi Pak Heri baik sekali memberikan kebijakan untuk saya bisa sampai detik ini gitu. Terima kasih Pak Heri dan juga Pak Soleh. Mohon maaf kalau memang skripsi saya masih jauh dari sempurna gitu Pak. Itu saja Pak. Oke, cukup ya Mbak Berlian ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Mbak Berlian. Ini bukan akhir ya, tetapi awal saudara mencapai atau menggapai cita-cita. Begitu, jadi masih panjang. Ini merupakan awal karena banyak peluang yang akan saudara dapatkan. Baik, saudara Berlian dan Bapak Heri Cahyono, dengan demikian selesai sudah acara ujian skripsi atas nama saudara Berlian Ayu Septiana. Mari kita mengakhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temannya banyak ternyata. Selamat ya Mbak Beli, sudah lulus. Tapi revisi, direvisi dulu. Senek konco-koncone iki. Oke. Pak Eri. Terima kasih Pak Eri. Kita tutup ya. Kita tutup ya. Ngaten Pak Soleh. Saya tutup ini ya. Ya, nggih monggo. Sama-sama Pak Eri. Nggih, Bapak.